Momentum dalam fisika merupakan ukuran kesukaran dalam memberhentikan suatu benda yang bergerak. Suatu benda yang sedang bergerak, makin sukar memberhentikannya, makin besar momentumnya. Momentum sebanding dengan hasil kali antara massa dan kecepatan, sehingga dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Seseorang menendang bola yang bermassa M dengan gaya F selama selang waktu delta T dapat menyebabkan perubahan kecepatan pada bola tersebut yang besarnya V1 menjadi V2 dari hukum 2 Newton. Sehingga impuls dapat dirumuskan I sama dengan M V2 dikurang M V1. Hukum kekekalan momentum dinyatakan dengan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Pada saat kedua bola bertumbukan, berdasarkan hukum 3 Newton, dapat dituliskan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Sehingga hukum kekekalan momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Berdasarkan sifat kelentingan benda, tumbukan dibedakan menjadi 1. Tumbukan lenting sempurna, 2. Tumbukan lenting sebagian, 3. Tumbukan tak lenting sama sekali. Perbedaan ketiga tumbukan dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan. Secara matematis, koefisien restitusi dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 dikurang V2. Dengan E adalah koefisien restitusi yang besarnya antara
0 sampai dengan 1. 1. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan antara dua benda dikatakan lenting sempurna apabila jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap, sehingga nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Persamaan yang digunakan untuk tumbukan lenting sempurna adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, dan E sama dengan 1. E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 dikali V2. Setelah bertabrakan, kedua benda bergerak masing-masing dengan arah tertentu. Perhatikan simulasi tumbukan lenting sempurna berikut ini. Di sini kita menggunakan dua buah bola. Yang pertama, bola A dengan massa A 2 kg dan kecepatan bola A 4 meter per sekon. Dan bola B dengan massa 2 kg dan kecepatan 2 meter per sekon. Di sini, koefisien restitusinya kita atur 1. Maka, ketika kedua bola bertumbukan, maka masing-masing bola akan bergerak dengan arah yang berlawanan. Dua, tumbukan lenting sebagian. Ciri tumbukan lenting sebagian adalah sebagai berikut. 1. Berlaku hukum kekekalan momentum. 2. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. 3. Koefisien restitusi bernilai 0 kurang dari E kurang dari 1. 4. Setelah tumbukan, hanya ada satu benda yang bergerak dengan arah tertentu. Sehingga, rumus untuk tumbukan lenting sebagian yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Perhatikan simulasi tumbukan lenting sebagian berikut ini. Di sini kita menggunakan dua buah bola. Yang pertama, bola A dengan massa 3 kg dan kecepatan 6 meter per sekon. Lalu, bola B dengan massa 2 kg dan kecepatan 2 meter per sekon. Dengan koefisien restitusi 0,69. Setelah bertumbukan, hanya ada satu bola yang bergerak dengan arah tertentu. Tiga, tumbukan tak lenting sama sekali. Pada tumbukan tak lenting sama sekali, berlaku 1. Seluruh energi mekanik terserap. 2. Berlaku hukum kekekalan momentum. 3. Setelah tumbukan, benda menyatu dan bergerak dengan kecepatan yang sama.
4. Setelah tumbukan, hanya ada satu benda yang bergerak dengan arah tertentu. 5. Kecepatan sesudah tumbukan dirumuskan sebagai berikut. V aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 ditambah M2. Perhatikan simulasi tumbukan tidak lenting sama sekali berikut ini. Di sini kita menggunakan dua buah bola. Yang pertama, bola A dengan massa 2 kg dan kecepatan 2 meter per sekon. Lalu, bola B dengan massa 2 kg dan kecepatan 2 meter per sekon. Dengan koefisien restitusi sama dengan 0. Setelah bertumbukan, kedua bola akan menyatu. Aplikasi hukum kekekalan momentum. 1. Prinsip kerja roket. 2. Tembakan peluru dari senapan atau meriam. Contoh soal momentum. Sebuah mobil massanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum mobil tersebut? Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui, massa mobil M sama dengan 1 ton sama dengan 1000 kg. Dengan kecepatan V sama dengan 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon. Ditanya momentum P. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, momentum dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V. Sehingga dengan massa 1000 kg dikalikan kecepatan 25 meter per sekon, diperolehlah besarnya momentum 25.000 Newton sekon.
Contoh soal impuls. Sebuah bola kaki bermassa 500 gram diletakkan di titik penalti. Salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang, sehingga setelah ditendang, kecepatan bola menjadi 25 meter per sekon. Besarnya impuls yang diberikan oleh kaki kepada bola adalah A. 50 Newton sekon, B. 25 Newton sekon, C. 20 Newton sekon, D. 12,5 Newton sekon, E. 6,25 Newton sekon. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui massa bola 500 gram sama dengan 0,5 kg. Dengan kecepatan bola V sama dengan 25 meter per sekon. Dengan rumus impuls yaitu I sama dengan M V2 dikurang M V1, maka besarnya impuls sama dengan 0,5 kg dikali 25 meter per sekon dikurang 0, maka I sama dengan 12,5 Newton sekon.